Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita bertemu lagi dalam pembelajaran tematik. Baiklah anak-anak ibu, akan lebih baiknya kita berdoa sebelum memulai pelajaran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan sholihan maqbula. Amin. Baiklah, kita masuk pembelajaran tema 6, subtema 3, pembelajaran 5 dan 6. Dengan materi kita mengamati dan menulis tulisan tegak bersambung dengan menggunakan penulisan yang benar, mengidentifikasi aturan dan tata tertib yang berlaku di sekolah, memahami penggunaan variasi dasar lokomotor dan lokomotor, serta menentukan panjang berat dan waktu dalam satuan baku. Amati gambar berikut ini. Apa yang sedang dilakukan anak yang tampak pada gambar? Anak tersebut berlari-lari mengejar kupu-kupu. Ada juga anak-anak yang sedang bermain lompat tali. Apakah kamu suka bermain sambil melompat? Bagaimana gerakan melompat tersebut? Kita bisa melakukan gerakan melompat, ada berbagai variasi gerakan melompat. Gerakan melompat adalah gerakan berpindah tempat dengan menggunakan satu kaki. Gerakan melompat melatih kekuatan otot kaki. Gerakan yang pertama, gerakan melompat dengan posisi badan jongkok, kemudian mendarat, posisi badan berdiri, dan mendarat menggunakan dua kaki. Perhatikan gambar tersebut. Gerakan yang kedua, gerakan melompat dengan posisi badan berdiri. Perhatikan gambar yang pertama ya. Mendarat dengan posisi badan berdiri dan mendarat dengan satu kaki terlebih dahulu. Lihat gambar yang terakhir. Perhatikan lagi gambar berikut ini. Amatilah kembali gambar di bawah ini. Ada kupu-kupu yang sedang terbang. Ada juga kupu-kupu yang sedang hinggap pada bunga. Masih ingatkah kamu dengan permainan kupu-kupu di taman bunga? Ibu ingatkan kembali ya. Dan jangan lupa perhatikan aturan mainnya. Siswa dibagi menjadi dua kelompok. Kelompok yang pertama menjadi bunga. Kelompok yang kedua menjadi kupu-kupu. Satu bunga berpasangan dengan satu kupu-kupu. Kupu-kupu berdiri di belakang bunga. Satu orang siswa menjadi pemimpin permainan. Ketika pemimpin permainan menyebut satu bilangan genap, kupu-kupu berlari di belakang bunga sebanyak 5 kali. Ketika pemimpin permainan menyebut satu bilangan ganjil, bunga berlari dan bertukar tempat dengan bunga yang lain. Nah, dari permainan tersebut, peraturan tambahannya adalah jika pemimpin permainan menyebutkan satu bilangan ganjil, bunga berlari. Kemudian, bunga berputar mengelilingi kupu-kupu dan bertukar tempat dengan bunga yang lain. Ikuti peraturan permainannya dan jagalah kekompakan di dalam permainan. Nah, sekarang apa yang terjadi apabila anak-anak kelas 2 tidak mengikuti peraturan permainan? Yang terjadi saat anak-anak tidak mematuhi aturan dalam permainan, permainan menjadi tidak menyenangkan dan bisa menjadi pertengkaran. Lihatlah percakapan Lani dan Udin berikut ini dan gunakan penulisan dengan huruf tegak bersambung. Lani, hari ini aku mendapat tugas piket kelas. Sama Lani, aku juga piket hari ini. Setelah menyapu lantai kelas, kita menyiram tanaman di depan kelas. Tentulah nih, kita tidak boleh lupa menyiram tanaman. Sekarang kita perhatikan bersama-sama penulisan huruf tegak bersambung. Diawali dengan Lani, nama orang, L-nya harus berhuruf besar. Hari ini aku mendapat tugas piket kelas, diawali dengan H dengan huruf kapital. Udin, nama orang, U harus dengan huruf besar karena nama orang. Benar sekali.
Sama Lani, aku juga piket hari ini. S diawali dengan huruf besar karena kalimat pertama Lani adalah nama orang, maka harus dengan huruf besar. Aku juga piket hari ini. Titik. Setelah titik, A harus juga menggunakan huruf kapital. Percakapan selanjutnya, Lani, setelah menyapu lantai kelas, kita menyiram tanaman di depan kelas. Lani sama seperti yang tadi, L harus berhuruf besar. Setelah merupakan kata di awal kalimat, maka harus berhuruf besar. Lanjut, Udin. Tentu Lani, kita tidak boleh lupa menyiram tanaman. Nah, Udin di sini juga sama seperti yang tadi. Udin merupakan nama orang, U harus berhuruf besar. Tentu T juga di awal kalimat, maka T di situ harus berhuruf besar. Begitu juga dengan Lani. Lani merupakan nama orang, maka L harus diawali dengan huruf besar. Selanjutnya, titik. Kita tidak boleh lupa menyiram tanaman kita di situ. Kayaknya harus menggunakan huruf besar karena setelah titik harus menggunakan huruf kapital ya. Nah, yang perlu kita perhatikan dari percakapan menggunakan tegak bersambung, perlu kita perhatikan penulisan yang benar, yakni setiap nama orang menggunakan huruf kapital, setelah titik menggunakan huruf kapital, dan tentunya tanda titik juga harus diperhatikan dalam penulisan kalimat. Sekarang anak-anak ibu sudah paham kan cara penulisan huruf tegak bersambung yang baik dan benar? Dalam penulisan huruf tegak bersambung, kita juga harus memperhatikan penulisan yang benar. Di dalam buku, kita harus menulisnya dengan mengelang satu baris dari penulisannya. Dikarenakan agar penulisannya tidak bercampur dari satu kalimat ke kalimat yang lain. Sampai di sini sudah paham kan anak ibu? Selanjutnya, berikut adalah macam-macam alat pengukuran berat. Pertama, timbangan pasar. Yang kedua, timbangan kue. Yang ketiga, timbangan beras. Yang keempat, timbangan gantung. Yang kelima, neraca. Ini merupakan semua alat-alat untuk pengukuran berat. Dari macam-macam timbangan tadi, Alia melihat penjual menimbang dengan menggunakan timbangan pasar. Alia disuruh membeli telur oleh ibunya seberat 50 ons. Berat telur yang dibeli Alia sama juga dengan titik-titik kilo. Ingat ya anak-anak ibu, 1 kilo sama dengan 10 ons. 10 ons sama dengan 1 kilo. Maka dari soal cerita tersebut, seberat 50 ons sama juga dengan 5 kilo. Maka jawabannya adalah 5 kilo. Contoh selanjutnya, semangka 40 ons sama dengan 4 kilo. Rambutan 6 kilo sama dengan 60 ons. Kedua buah-buahan tersebut menggunakan timbangan pasar. Nah, sekarang anak-anak ibu sudah paham kan? Itu tadi materi kita pada hari ini. Semoga anak-anak ibu dapat memahaminya dan jangan lupa mengerjakan tugasnya. Baiklah, ibu akhiri dengan membacakan kafaratul majelis. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Amin. Dan ibu ucapkan terima kasih kepada anak-anak ibu sudah mau meluangkan waktu untuk mengerjakan tugas daringnya, dan kepada orang tua terima kasih sudah mau membimbing anak-anaknya. Ibu akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.